Ibu. Iya, waalaikumsalam. Baik, sehat. Ke sana, saya Iya. kira Ibu kantornya di sebelah sana. Kemana? Itu loh yang di kampung budaya Betawi. Oh iya, ada kantor berikutnya itu. Oh, itu kantor berikutnya. Kantor Nanti untuk kita bisa mewujudkan lihat ya. cita-cita untuk pelestarian budaya. Oh. Karena sebagai orang Betawi gitu. Nah ini kantornya ini apa nih Bu? Saya juga pengen tahu nih. Iya. Ngobrol-ngobrol. Di mana ngobrolnya? Bu Yus, Iya, gimana, tadi aku Mbak? di depan itu loh. Tadi aku kira Bu Yus ada di kantornya yang di Kampung Budaya Betawi. Oh iya. Untung aja dikasih tahu. Iya, Ternyata iya, itu iya. kantor di sini nggak jauh loh ternyata. Iya, iya. Ngomong-ngomong ini kantornya kantor apa sih Bu? Ini sebetulnya begini, ini kantor tempat saya ada sedikit usaha. Jadi banyak beberapa aktivitas usaha yang saya dan keluarga besar itu memang sudah sejak lama ya, sudah dilakukan sudah sejak lama. Nah, jadi kadang-kadang saya ada di sini, kadang juga ke kantor budaya Betawi, begitu. Jadi ini ada karyawannya juga lumayan. Gitu. Banyak ya aktivitasnya selain aktif di DPRD, kantor budaya Betawi, ada juga usaha di sini. Nah kalau ngomong-ngomong sekarang kesibukannya nih Bu, iya, sebagai seorang politisi sendiri, lagi ngapain nih Bu yang dibahas? Kalau di DPRD itu pekerjaan-pekerjaan biasa, ya rapat-rapat, rapat di komisi, kemudian rapat di fraksi setiap hari Senin pagi. Setelah itu rapat di komisi, kemudian ada rapat di komisi itu ada di Badan Anggaran, ada di Bapemperda. Begitu. Selebihnya ya kunjungan ke masyarakat. Jadi kunjungan langsung ke masyarakat, kita di anggota Dewan melihat langsung proses-proses pengerjaan, proses pembangunan. Seperti sekarang, baru kemarin saya bertemu dengan teman-teman dari SDA dan Bina Marga. Sudah sejauh mana sih proses pekerjaan pemasangan trotoar, kemudian kastin jalan, pengerukan saluran, itu memang kita harus turun langsung tuh. Di samping berkunjung ke kantor mereka, tapi juga turun langsung ke lapangan. Ya begitu deh, kerjaan-kerjaan biasa saja gitu. Ya, dan Ibu di sini kan sebenarnya udah periode yang ketiga ya. Iya, Mbak Ges, betul. Mau bergeser ke DPR nih Bu. Oh, kalau bergeser dan tidak itu terserah partai saja. Ditaruh dimanapun, diletakkan dimanapun, diberi amanah dimanapun, kami ikut saja karena kami adalah amanah dari masyarakat dan berkhidmat untuk masyarakat. Di DPRD tidak apa-apa, di DPR RI ya alhamdulillah, di DPR alhamdulillah. Yang penting bagaimana berkhidmat melayani masyarakat, itu saja. Menjadi seorang politisi sudah ada di 3 periode. Iya, iya. Apa yang bisa diceritakan sih Bu sebagai seorang politisi selama ini? Ya, pengalamannya? Ada haru biru, kadang ada rasa bahagia, kadang ada sedih ya. Jadi banyak hal, tantangannya juga banyak, bahagianya juga banyak. Berbahagia ketika apa yang ada di cita-cita kita, apa yang kita perjuangkan sampai kepada masyarakat. Keinginan-keinginan kami, keinginan-keinginan untuk umat, untuk masyarakat bisa direalisasikan. Kemudian yang tidak bahagia, yang menjadi sedih manakala kita ingin berbuat banyak tetapi punya keterbatasan. Anggaran DKI Jakarta walaupun terlihat banyak, tapi kalau dipilah-pilah kan juga tidak banyak juga gitu. Bagaimana anggaran kesehatan, bagaimana kami sendiri bagaimana mengadvokasi kesehatan, advokasi pendidikan. Jadi hal-hal yang kadang-kadang membuat masyarakat sedih, kami juga pasti ikut sedih gitu. Jadi banyak hal, perjuangan-perjuangan apa yang harus terus dilakukan supaya kami ini tidak lelah terus berjuang berbuat buat masyarakat gitu. Nah, menjadi seorang politisi itu sebenarnya keinginan sendiri atau ada dorongan dari keluarga atau seperti apa sih Bu akhirnya Ibu mau terjun nih? Ya, pertama memang almarhum ayahanda pernah menjadi anggota Dewan pada masanya. Pada masih masa banyak partai, beliau juga seorang pegawai negeri, kemudian beliau sehari-hari di Ketua Pengadilan Agama Bekasi. Kebetulan juga ada pondok pesantren, jadi almarhum ayah itu tokoh di sini sehingga banyak orang-orang sini belajar. Nah,
bicara tentang wawasan politik itu di meja makan kami biasanya, di malam kami. Jadi kebiasaan nih ngaji sekolah di umum, kemudian pulang sekolah ngaji, disitulah almarhum ayah menyampaikan pesan-pesan tentang kebangsaan, tentang kenegaraan, tentang bagaimana tugas kami ke depan. Itu terekam betul sampai hari ini. Misalnya bagaimana almarhum ayah bicara tentang Palestina pada masa itu, bagaimana tentang invasi perang Irak-Iran, bagaimana perang dingin antara Rusia dengan Amerika, itu ada di meja makan kami. Sambil sarapan ayah berbicara itu, dan banyak beliau cerita tentang pekerjaan-pekerjaannya di kantor, dibawa pulang. Kemudian dibacakan sejarah-sejarah Nabi. Kami belajar ilmu tarikh Islam ya kalau ngaji. Jadi sejarah Nabi, sejarah para sahabat, bagaimana diplomasi Rasulullah, bagaimana Rasulullah ternyata misalnya seorang diplomat yang handal, diplomasi yang handal gitu. Itu sampai ke rumah kami dalam kondisi yang nyantai gitu. Jadi nggak membicarakan itu dengan serius gitu. Majalah-majalah yang dijejali kecil pun ayah itu pintar bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda. Jadi terbiasa membaca koran-koran berbahasa Inggris sehingga kami diminta membacakan gitu. Lucunya yang dibaca itu misalnya pojok-pojok yang berkaitan dengan situasi nasional dan situasi internasional gitu. Jadi seperti kalau perpolitikan itu sudah terbiasa dari kecil sekali ya, Bu, itu ya? menjadi sarapan kami, sarapan ruhani ya. Sarapan jasmani kan nasi goreng tuh orang Betawi gitu loh. Secara orang Betawi pokoknya kalau pagi itu nasi goreng. Nasi goreng, sepiring nasi goreng sama teh manis. Kita bilangnya teh sahi. Tehnya cukup kental, dikasih gula, udah nikmat betul makannya nasi goreng. Sarapannya bagaimana kondisi Palestina dengan Israel gitu. Menu-menu itu yang ada di setiap pagi. Dan malam hari kita kalau jam 9 malam ngajinya berhenti, semua anak-anak nonton dulu Dunia Dalam Berita gitu ya. Disitulah diskusi-diskusi dikuatkan kembali gitu. Bacanya sudah majalah-majalah ilmiah pada masa itu. Kami terbiasa membaca ya majalah-majalah ilmiah pada masanya gitu. Luar biasa. Mungkin orang lain sarapan obrolannya ringan-ringan. Iya. Ini justru seperti masalah politika nasional, mancanegara. Jadi itu akhirnya terbawa sampai saya kadang-kadang siapalah saya? Kenapa juga saya harus berpikir tentang negara, tentang bangsa? Kan bukan saya gitu. Saya cuma seorang guru. Ayah menginginkan ke saya, kamu jadi guru ya. Jadilah saya sekolah guru dengan dorongan orang tua. Ini punya yayasan, siapa lagi yang mau mewarisi tongkat etafinya? Udah kamu sekolahnya guru aja gitu. Saya tidak sekolah politik. Ilmu-ilmu itu saya dapat dari cerita-cerita almarhum ayah dan keseharian literasi bahan-bahan bacaan saya. Menarik nih. Jadi sebenarnya Ibu Yus itu awalnya untuk sekolah guru. Sekolah guru. Saya sempat jadi kepala sekolah. Ceritanya seperti apa sih, Bu? Mbak, ketika saya jadi kepala sekolah, banyak sekali hal-hal yang membuat kita terpacu untuk gimana menghadapi anak-anak sekolah kami bukan sekolah orang-orang berpunya, sekolah masyarakat, sekolah rakyat. Yang almarhum ayah pesankan untuk masyarakat itu pun bagaimana melihat misalnya orang-orang yang dalam ketidakpunyaannya masih semangat sekolah, kemudian saya merasa ada ketidakadilan gitu ya, kok saya masih bisa sekolah, masih bisa les, masih segala, teman saya yang tidak berpunya sekolah saja susah, baju seragam saja susah. Saya cuma berpikir gimana caranya diskusi sama ayah, sehingga mungkin qadarullah ya, masuk ke partai politik tidak direncanakan, tapi mungkin itu Tuhan memberikan saya jalan begitu sampai ke sana gitu. Itu yang bisa dikatakan takdir, dan Ibu juga berangkat dari keresahan melihat kondisi di sekitar seperti ada ketimpangan untuk mendapatkan pendidikan gitu ya.